Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Rizal, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 58 Kota Palembang. Hari ini kita akan membahas mengapa kurikulum perlu berubah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Apakah yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata kurikulum? Kurikulum sendiri adalah dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga dapat diartikan ibaratkan sebagai jantung kehidupan. Jika jantungnya lemah, maka proses aliran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Bapak Ibu sekalian, perubahan kurikulum sejak merdeka hingga saat ini terjadi banyak sekali. Pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947. Yang kedua, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Yang ketiga, kurikulum rencana pendidikan 1964. Yang keempat, kurikulum 1968. Yang kelima, kurikulum 1975. Yang keenam, kurikulum 1984. Yang ketujuh, kurikulum 1999. Yang kedelapan, kurikulum KBK pada tahun 2004. Yang kesembilan, kurikulum KTSP 2006. Yang ke-10, kurikulum 2013. Dan terakhir yang akan kita bahas adalah kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sekalian, apakah alasan perubahan kurikulum tersebut? Ketika berbicara mengenai pergantian kurikulum, pernahkah kita mencoba memahami alasan dibalik pergantian kurikulum tersebut? Apakah kurikulum perlu diganti? Pentingkah perubahan kurikulum tersebut? Apakah kurikulum yang diganti menandakan kurikulum tersebut tidak baik? Bapak Ibu sekalian, pada lingkungan sehari-hari kita sering sekali mendengar kalimat ganti menteri, ganti kurikulum. Kalimat ini seolah-olah menyiaratkan bahwa faktor yang menyebabkan suatu kurikulum diganti adalah karena pergantian menteri. Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui kebenaran pernyataan tersebut, mari kita coba renungkan beberapa hal ini. Yuk, sama-sama kita belajar. Mari kita ingat kembali. Ketika Bapak Ibu masih mengenyam pendidikan di tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an, saat perkembangan teknologi belum secanggih saat ini, kemudian kita bandingkan dengan kondisi saat ini. Dahulu, buku adalah satu-satunya sumber belajar yang kita miliki, dan guru merupakan satu-satunya orang yang kita bisa menjadi tempat kita bertanya. Namun pada saat ini, siswa dapat dengan bebas mengakses pengetahuan apapun yang diinginkannya melalui internet dan berbagai platform seperti YouTube dan berbagai media lainnya. Mari kita ingat kembali Bapak Ibu, dahulu cita-cita siswa zaman dulu sebagian besar hanya tertuju pada beberapa pekerjaan saja, seperti guru, dokter, bidan, perawat, polisi, tentara, dan beberapa pegawai pemerintah lainnya. Namun, cita-cita siswa saat ini lebih beragam yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, seperti menjadi content creator, gamer, programmer, pembuat animasi, logo designer, dan masih banyak yang lainnya. Kenyataannya, saat ini siswa lebih menggemari sesuatu yang berkaitan dengan teknologi dibanding dengan buku teks konvensional. Setelah melihat beberapa uraian sebelumnya, mari kita coba menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah cara dan metode mengajar di masa lalu masih dapat memfasilitasi siswa meraih cita-cita yang diinginkannya di masa sekarang? Atau pertanyaan kedua, apakah cara dan metode mengajar di masa lalu dapat memenuhi kebutuhan siswa akan pengetahuan di masa sekarang? Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat beberapa profesi di bawah ini. Ada yang menjadi penyanyi, ada gamer, ada programmer, ada YouTuber. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita memfasilitasi siswa kita untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dan mencapai cita-citanya tanpa memberikan dasar-dasar pengetahuan mengenai komputer dan bahasa asing yang baik? Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan tetap mempertahankan cara mengajar kita yang belum sesuai dengan perkembangan zaman dan bukankah Ki Hajar Dewantara pernah berpendapat bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Demi menuntut kodrat murid kita, pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan juga harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru, kita harus belajar terus untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid kita yang tergolong generasi Z dan generasi Alpha. Berbagai penelitian mengatakan bahwa siswa saat ini tidak dapat dipisahkan dari media sosial dan gawai. Namun, hal tersebut harusnya tidak kita pandang sebagai hambatan dalam belajar, melainkan sebagai celah bagi kita sebagai seorang guru untuk menggunakan hal-hal yang siswa gemari sebagai media atau penyampaian dalam melaksanakan pembelajaran.
sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya. Bapak Ibu sekalian, dengan berkembangannya zaman, maka metode pembelajaran guru harus terus berkembang pula. Berkembangnya metode pembelajaran menuntut perubahan ke dalam kurikulum, karena kurikulum sendiri merupakan pusat dari pengembangan pembelajaran itu sendiri. Hal ini dimaksud demi tercapainya tujuan pendidikan seutuhnya segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan uraian tadi, kita dapat memahami bahwa faktor mendasar mengapa suatu kurikulum dapat berubah adalah tuntutan zaman yang mengharuskan kita menyiapkan siswa agar menghadapi tantangan-tantangan di masa mendatang. Sehingga pada akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Terima kasih, saya Samsul Rizal. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.